Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi sahbihi wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan jatah hadiah tentang khidmat iman dan Islam hingga jatah untuk bisa terus berbuat kebaikan di dunia ini. Salah satunya pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dan sapa bersama di tempat ini dan insyaallah Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa selawat serta salam yang kita senantiasa dipanjatkan, mari kita senantiasa untuk menjawabkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, kepada para keluarganya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat. Amin ya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kami dari tim kepengurusan Hukum mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia meluangkan waktu, kesempatan dan juga tenaganya hingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara sertijab Hukum dan juga tablik akbar. Sebenarnya ini seperti biasa kajian setiap bulan kita adakan kajian rutin. Kemudian juga para guru-guru kita yang ada di Fukuyama maupun dari luar Fukuyama. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan kita bisa dari ini meeting Ustaz Wais Al-Marusi yang datang di Fukuyama. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga bisa mengerti sedikit dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke acara utama, itu ada sambutan dari pembina Hukum atau pembina Hukum dan juga sesepuh di Fukuyama. Bagi orang Fukuyama untuk Pak Imam tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti pinjem ya ininya. Ini punya Ayumi kan? Ya, nanti pinjem. Sekarang berapa? Mau. Kasih nama. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an taqra'u syai'aw wa huwa syarrul khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kami hormati khusus wabillahi kepada Ustadz Wais, terima kasih atas kesediaan waktu, sudah mau meluangkan waktu datang jauh-jauh dari Ehimekeng. Kalau boleh tahu tempatnya kota mana? Matsuyama. Kalau saya sering
ke sana itu kota Imam Bari. Masih dekat sama Fukuyama, tapi ini Matsuyama ya, ujung lebih jauh lagi. Kurang lebih 2 jam setengah ya. Kalau 2 jam setengah, Masya Allah, 3 jam, Masya Allah. Jadi sekali lagi terima kasih sekali Dr. Wais yang mau merelakan waktunya perjalanan jauh. Kemudian tak lupa kami hormati pula kepada tamu-tamu undangan dari KMIH, dari teman-teman komunitas lain, dan tak lupa juga kami ucapkan kepada teman-teman semuanya yang terlibat dalam acara rutin. Ya mungkin ini acara rutin bagi teman-teman di Fukuyama sekitar. Biasa kita sebulan sekali ada offline seperti ini, tapi kadang-kadang nggak ada. Semoga dengan keikhlasan dan niat dari teman-teman semuanya, mohon doanya juga Ustaz, teman-teman juga mungkin hari ini juga perpindahan dari pengurus lama ke pengurus baru. Jadi semoga aja yang pengurus lama apa yang telah dilakukan berimbal kebaikan, dan semoga ada untuk yang pengurus baru bisa membawa arah ke yang lebih baik lagi. Bukan berarti yang lama itu buruk, tetapi yang lebih baik lagi. Karena setiap masa itu ada kejayaannya masing-masing. Jadi bukan berarti berbanding seperti itu. Itu patut kita syukuri sebagai penerus-penerus yang insya Allah kader-kader muda ini patut dibina. Ini kalau nggak dibina nanti mau dibawa kemana generasinya, termasuk yang piye kecil-kecil itu ya. Kemudian sering saya pribadi mengingatkan untuk saya pribadi, terus kepada teman-teman juga, biasanya untuk paham pola kehidupan. Biasanya kehidupan itu yang tidak kita sukai itu biasanya itu sudah baik. Tapi kalau casingnya biasanya tidak baik. Itu sekali lagi saya ingatkan. Contoh kecil saja, ini musim dingin. Untuk wudhu aja kita kedinginan, Mas. Ya. Tapi sebetulnya kata Allah itu baik untukmu karena kamu butuh aku. Gitu ya. Nah, itu mungkin pesan singkat dari saya pribadi, dan untuk saya pribadi juga selalu saya tanamkan seperti ini. Ya. Termasuk dalam mengurusi komunitas, itu hal yang tidak mengenakan, tapi insya Allah itu baik untuk kita sendiri dan untuk umat. Demikian panjang lebar dari saya, mohon maaf atas segala keliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dan juga ilmunya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, selanjutnya mungkin kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan jawaban dari organisasi Fukuikai untuk kepengurusan 2023 sampai 2025. Sebenarnya ini kita pergantian pengurus itu 1 tahun sekali, cuman karena ada beberapa hal jadi untuk kepengurusan sekarang itu selama 2 tahun. Mungkin akan disampaikan oleh Mas Wahyu selaku ketua Fukuikai. Waktu dan tempat dipersilakan. Oh, saya parpol, Pak. Oh, itu mana Demokrat. Wah, Mas Dana nggak itu mau. Hitam ya? Sadar saya. Assalamualaikum warahmatullahi
Pakai yang kabel aja bang. Yang kabel bang. Ada yang kabel di situ bang. Itu mas yang kamu pegang itu. Tinggal nyalain. Itu yang kamu pegang. Dinyalain dulu bang. Dinyalain dulu bang Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalam ala asrarul anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan nikmat sempat nikmat dan nikmat Islam. Izinkan saya kali ini memaparkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan bingkai dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Struktur kepengurusan buku bingkai dari periode tahun 2023 sampai tahun 2025, yaitu ada saya selaku ketua dan Mas Akbar selaku wakil, kemudian ada bendahara yang dipegang Mbak Novi dan Mbak Rina, sekretaris dipegang sama Mbak Anissa atau biasa dipanggil Mbak Ica, beserta Mbak Lupi, kemudian bagian humas dipegang sama Mas Yusuf. Untuk pencapaian program di kepengurusan buku bingkai tahun 2024 diantaranya sebagai berikut. Ada 11 poin, yaitu ada kajian awal tahun 2024 yaitu safari dakwah Ustadz dari Indonesia. Yang kedua, di bulan Februari terbentuknya TPA buku bingkai. Yang ketiga, ada kajian dan buka bersama di bulan Ramadan tahun 2024. Yang keempat, ada penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan pembuatan rekening bingkai. Yang kelima, ada penyelenggaraan sholat Idul Adha. Lalu ada buku bingkai Summer 5 barbecue dan tablik akbar yang dilaksanakan di bulan Agustus tahun 2024. Yang ketujuh ada kajian Maulid Nabi di bulan September 2024. Lanjutkan yang ke-8 ada turnamen futsal. Itu buku ini berkolaborasi dengan komunitas futsal yang bernama Tufa, serta buku ini melakukan donasi kemanusiaan di bulan Oktober. Yang ke-9 yaitu kajian rutin offline yang biasa kita lakukan di bulan November ya. Yang 10 kajian rutin offline buku ini di Matsunaga, yaitu di Halal Matsunaga di bulan Desember. Yang ke-11 ada kegiatan sholat subuh berjamaah. Nah, itu program-program yang telah dicapai di tahun 2024. Kemudian apa saja program yang dicapai di tahun 2025? Itu diantara lain, pertama, kajian di awal tahun 2025 safari dakwah Ustadz dari Indonesia, yaitu di bulan Januari. Yang kedua adalah di bulan Februari, itu kita memperingati 1 tahunnya TPA buku bingkai dengan acara Haflatul Imtihan. Yang ketiga ada kajian dan buka bersama di bulan Ramadan tahun 2025. Lalu yang keempat, penyelenggaraan sholat Idul Fitri di tahun 2025. Lalu yang kelima, penyelenggaraan sholat Idul Adha tahun 2025.
Yang keenam, ada penyaluran donasi kemanusiaan di Prefektur Kagawa, yaitu kita menyalurkan infak dari teman-teman Fukuikai kepada korban kebakaran ya di daerah Kagawa. Terus yang ketujuh, ada kajian Samar Fukuikai yaitu bulan Agustus. Yang kedelapan, ada Fukuyama bersolawat yang mana dilaksanakan di bulan September. Lalu di bulan yang sama kita juga telah mengadakan UBES, musyawarah bersama atau musyawarah besar Fukuikai. Nah, di poin 10 yaitu yang mana kita laksanakan pada hari ini yaitu tabligh akbar Fukuikai. Nah, itu beberapa pencapaian program yang kita laksanakan dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Mungkin juga ada beberapa program-program yang belum bisa kita laksanakan, yaitu diantaranya kegiatan-kegiatan non-kerohanian ya. Itu mungkin bisa jadi catatan juga nanti untuk kepengurusan selanjutnya. Yang selanjutnya ada laporan keuangan Fukuikai di tahun 2024. Mungkin bisa dipaparkan oleh Mbak Bendahara, yaitu Mbak Novi Rahayu. Dipersilakan Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan laporan keuangan setahun lalu. Waktu minggu kemarin juga sudah sempat saya paparkan. Ini mungkin rinciannya saja ya, total pemasukan dan total pengeluarannya aja. Pakai yang kabel. Bunyi. Januari sampai Maret ini kita tidak ada kegiatan. Kemudian untuk April kita ada pemasukan infak sebanyak 288.951. Untuk pengeluaran 22.980. Mei kita kosong. Ini ada infak lagi 168.530. Pengeluarannya 6.000. Juli juga kita kosong. Agustus pemasukannya 15.000 sekian, pengeluarannya 81.000 sekian. September September ini kemarin pemasukannya 81.000, pengeluarannya juga 81.000. Oktober 17.000, pengeluaran 18.000. November 15.000 sekian, pengeluarannya 49.000 sekian. Desember 2.000, pengeluarannya 17.000 sekian. Dan sisa saldo akhir pada tahun 2025 itu 235.025 yen. Untuk laporan keuangan 2025 pada bulan Januari kita memiliki pemasukan 12.000 dan untuk pengeluarannya 37 sekian, 37.000 sekian. Februari pemasukannya 11.563 yen dengan pengeluaran 158.122 yen.
Maret pemasukan kita lumayan banyak, totalnya 402.898 yen. Pengeluarannya 22.019 yen. April Mei kita kosong. Juni masuk infak juga lagi, infak Idul Adha. Totalnya 245.307 yen. Untuk pengeluaran kita 60.055 yen. Juli masukkan lagi 35.421 yen. Pengeluaran kita cukup banyak juga, totalnya 223.362 yen. Donasi Kagawa ya. Donasi kebakaran Kagawa yang terdampak itu 13 orang. Sama donasi ya. Hai. Agustus pemasukan kita 8.500 yen. Untuk pengeluaran 32.176 yen. September ini total sementara kemarin 35.978. Lalu kepotong sama acara Mubas kemarin. Jadi September itu pengeluaran kita 111.674 yen. Pengeluarannya maaf kebalik. Maaf. Untuk September pemasukan kita 61.000, pengeluarannya 111.674 yen. Pada saat September ini kita ada kegiatan buku yang mempersolawat. Jadi lumayan juga pengeluaran kita ini pada saat itu. Untuk September udah. Oktober kita pemasukan tidak ada. Pengeluarannya Cimang 246.000. November dan Desember insya Allah nanti saya update. November nanti insya Allah saya update lagi. Sekian. Untuk inventarisnya Fuku Inka ini kita memiliki poster frame. Poster frame, baterai, gunting, spidol, pensil penghapus, buku menulis huruf hijaiyah, buku ikro, alat-alat untuk PPA ya, seragam, alat-alat untuk konsumsi juga, rapitan, spidol. Lalu kita punya tempat sampah portable juga untuk acara outdoor kita seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian kita juga punya terpal 3 piece, rollers kecil, sound 1 set, plus 2 mic. Kita punya kontainer juga, kontainer kotak gede, sama kotak amal. Alat hadroh juga kita punya full set. Alat hadroh full set. Media sosial. Udah. Sampai alat hadroh udah. Untuk media sosial kita punya Instagram. Teman-teman bisa dilihat di Instagram kita, bisa di follow fukuinkai_Japan. Bisa dikepoin postingan kita, info kegiatan dan lain sebagainya. Ya insya Allah akan selalu diupdate melalui media sosial kita. Udah nih. Jangan lupa untuk nge-follow IG Fukuinkai serta share kepada teman-teman agar Fukuinkai lebih dikenal sama teman-teman
dan bisa memfasilitasi semua kegiatan baik dalam keagamaan maupun kegiatan lainnya. Udah deh. Ya, mungkin akan dihadirkan oleh Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mbak Novi atas pemaparannya. Itu tadi kondisi keuangan Fukuiga dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu evaluasi kepengurusan dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Yang pertama yaitu Fukuiga belum bisa memfasilitasi kegiatan non keagamaan. Ya, itu contohnya seperti olahraga ataupun kesenian-kesenian kebudayaan Indonesia yang seharusnya bisa kita adakan. Yang kedua ada belum maksimalnya dalam menyelenggarakan setiap kegiatan. Nah, ini juga perlu dicatat. Ini catatan banget ke kepengurusan Fukuiga, karena selalu kita para pengurus saat ini tuh senangnya dadakan, memikirkan kegiatan itu dadakan, jadi belum bisa maksimal dalam menyelenggarakan setiap kegiatan. Yang berikutnya ada belum bisanya menggandeng atau merangkul warga negara Indonesia atau komunitas yang ada di Fukuyama, seperti komunitas futsal atau komunitas outdoor, kegiatan alam gitu. Itu belum bisa kita sentuh dan belum bisa kita rangkul juga WNI non muslim gitu. Jadi sedangkan di Fukuyama sendiri terdapat kurang lebihnya itu 1.500 WNI ya yang ada di kota Fukuyama sendiri, baik muslim maupun non muslim. Yang selanjutnya belum bisa memanfaatkan alat kesenian yang dimiliki oleh Fukuiga, yaitu antara lain adalah alat hadroh dan angklung. Kemudian selanjutnya menghilangkan image Fukuiga dimiliki oleh personal. Ini juga oleh Fukuiga ya. Sayang banget kalau alat-alat hadroh, alat angklung ini yang sudah dibeli dari Indonesia, didatangkan langsung dari Indonesia dibawa ke Fukuyama, kalau tidak dimanfaatkan juga sayang, nanti bakal rusak juga. Yang berikutnya yaitu membuka kelas bahasa Indonesia untuk Nihonjin maupun anak-anak yang miskin. Ini keturunan Indonesia Jepang gitu ya. Lalu mengadakan kegiatan sosial bersama warga lokal ya, seperti matsuri, kebersihan, kayak gitu ya. Lalu membuat video edukasi bersama Pemda, contohnya berkolaborasi dengan polisi atau pemadam kebakaran. Yang berikutnya ikut serta dalam kegiatan matsuri di wilayah Fukuyama, seperti bara matsuri, sawah-sawah di Matsunaga, seperti itu. Berikutnya yaitu tujuan dan harapan ya, dan harapan warga Fukuiga khususnya itu supaya bisa terwujudnya membangun masjid Indonesia di wilayah Fukuyama. Ya, ini perlu kita, ya itu namanya bisa disesuaikan Pak. Ya, membangun masjid di Fukuyama ya. Ini perlu diaminkan bersama-sama dan perlu diupayakan bersama-sama supaya dapat segera terwujud suatu bangunan yang berdiri kokoh yang mampu memfasilitasi para jamaah muslim WNI khususnya yang ada di Fukuyama ya, begitu.
Nah itu tadi harapan serta evaluasi di kepengurusan dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Nah, terima kasih jazakumullah khair, arigatou gozaimashita, shimasimashita buat kepengurusan tahun 2024 sampai tahun 2025. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan izinkan saya mewakili para pengurus suku Ingkai tahun 2024 sampai tahun 2025 ya. Izinkan saya mewakili dan saya sampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan teman-teman suku Ingkai. Saya sampaikan permohonan maaf apabila kami pengurus dari tahun 2024 sampai tahun 2025 belum maksimal dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan suku Ingkai, ya, belum mampu mewujudkan ide-ide, saran-saran yang telah disampaikan teman-teman ke komunitas suku Ingkai. Baik, begitu kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada maksudnya enggak? Itu ada maksudnya kali. Mungkin ada Dengan berkumpul dapat jodoh gitu. ada jam sekiannya di sini. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Wahyu, Pak Novi juga yang telah mendapatkan laporan dan pertanggungjawaban suku Ingkai selama 2023 sampai 2025. Harapannya mungkin teman-teman yang akan siap mungkin ya di pengurusan yang lama supaya apa ya, akan digantikan dengan pengurusan yang baru. Harapannya supaya jadi bersama-sama lebih baik ke depannya ini. Ya itu mungkin baik, mungkin kita ya, mungkin kita panggilkan semua seluruh pengurus lama dan Mas Kolbi baru itu depan, dipegang Pak Iza, Pak Novi, Bang Ujung boleh ke depan sebentar. Ya, ya setelah ini Pak Lufi boleh silakan untuk mempercepat waktu. Bang Novi, Mbak Lufi, Pak Iza, Bang Ujung. Ya, Mbak Lutfi mana? Mbak Lutfi. Nanti kita ada satu pesan dulu baru kita foto. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menyampaikan pesan-pesannya. Sebentar, piagamnya belum. Gimana? Dalaman saya. Dalaman saya juga. Kaos dalam maksudnya. Oh, kaos dalam Pak Om. Ini menandakan kalau warnanya sama berarti nggak ada perpindahan. Oh, kalau warna beda ada perpindahan. Oh, ini simbolnya ada. Perpindahan warna. Oke. Selanjutnya mungkin serah terima jabatan dulu dari Mas Wahyu dan Mas Kolbi, boleh ke depan. Ini mungkin ada sedikit cenderamata dari organisasi Ingkai untuk Mas Wahyu selaku ketua selama ini. Ya kan, dan sedikit apresiasi dari kita untuk Mas Wahyu yang sudah ini buat saya terima ya. Foto aja dulu. Dokumentasi pertama.
Ini dari sini tapi Dari itu sana apa ya? dari Mas Widi. Itu udah Swidi. Agak jauh, agak ke tengah Mas. Geser-geser ke sini. Pertengahan layar ya. Oke. Atau ketua ya. Ini. Dua-duanya. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, terima kasih banyak. Boleh selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan penutup barangkali. Terima kasih, baiklah. Mau menyampaikan sesuatu? Baik. Mungkin dari saya aja ya. Mungkin saya selaku dari pengusaha lama mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Wahyu dan juga teman-teman yang lain. Banyak terima kasih dan tentunya juga mohon maaf karena selama dalam pengurusan pastinya ada cekcok ataupun kesalahpahaman dan tidak sependapat pasti itu ada saja. Mohon maaf di Bumi juga kita sama-sama belajar, kita sama-sama bersama. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Harapannya semoga kita bisa terus lagi dalam menyampaikan dakwah di Jepang. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Selanjutnya ada pemaparan dari pengurus lama, mungkin program-program yang akan dilaksanakan di pengurusan baru ke depannya. Dengan waktu dan tempat dipersilakan. Catatnya, lagi dipakai ya. Nanti kalau udah selesai dikasih. punya ayam. Apa nanti kan masih ada baterainya. Pengen botol kumpul majlis yang sangat baik ini. Kemudian juga terhormat Pak Ustadz Wais, alhamdulillah saya sering lihat beliau di media sosial. Sekarang saya bisa bersalaman, masya Allah. Alhamdulillah barokahnya kita berkumpul di tempat seperti ini. Selamat datang Ustadz, alhamdulillah. Adalah Piyama adalah sebagian kecil daripada masyarakat di Piyama. Kemudian masuk ke pembahasan tadi disampaikan bahwa banyak PR sekali ternyata di Quinta ini ya, untuk sama-sama kita jalankan, terutama yang bersifat di luar keagamaan. Dan sebelum itu saya izin memperkenalkan diri dulu, karena setiap kegiatan biasanya bertemu tapi tidak tahu nama. Iksan, tapi sebenarnya panggilan saya adalah Fauzi, karena saya terdiri dari dua suku kata, Iksan dan Fauzi. Itu adalah amanah dari orang tua saya. Ternyata setelah beberapa tahun saya hidup di dunia sampai SMA, sampai kuliah, itu tidak pernah menggunakan kata Fauzi nama panggilan. Makanya dengan sejarahnya saya datang ke Jepang, saya akan menggunakan nama Fauzi untuk panggilan. Mudah-mudahan itu juga menjadi doa dari ibu bapak saya telah memberikan dua nama suku kata. Jadi ada yang panggil Ihsan dan ada yang panggil Fauzi. Tapi di situ saya bisa lihat bahwa teman yang kenal setelah saya datang ke Jepang itu memanggil Fauzi, dan sebelumnya adalah memanggil Ihsan. Jadi saya bisa membedakan berapa lama saya berteman dengan yang ada di sekitaran saya dari panggilan yang mereka sering panggil ke saya. Saya panggil dua-duanya. Baik. Saya panggil makan. Nama saya Ihsan Fauzi, berkeluarga, istri saya Dinda Dinita, anak saya Yuni, anak yang kedua saya Caca.
yang kedua saja perkenalan keluarga. Mohon maaf menambahkan waktu. Baik, kita lanjut ke pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. The next buku Inkai, Happiness is Growth, Faith in Beauty. Nisei Joni Siawaseo adalah di buku Inkai itu berada di 323. Dan ini mungkin 10%-nya yang hadir dari 323. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita naikkan angkanya 20% atau 30%. Tapi pada saat Idul Adha dan Idul Fitri, member yang ada di angka tersebut itu 2 kali lipat. Bahkan satu tenggonya, satu setengahnya bisa sampai 500 orang yang hadir pada saat Idul Adha dan Idul Fitri. Dan mereka mungkin tidak juga termasuk ke dalam data yang masuk di WNI. Baik, pertanyaannya, apakah dari jumlah WNI di Hiroshima dan Fukuyama sudah terhubung ke dalam komunitas? Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Jadi ada saja yang memang menjadi pertanyaan demikian. Nah, itu adalah pertanyaan yang sering menjadikan problematika, karena bila mana ada sesuatu yang terjadi, kematian, kebakaran yang tadi disampaikan juga itu sulit tersebar luas. Nantinya kesulitan yang terjadi di individu ataupun kelompok kecil tidak bisa sampaikan ke kelompok yang lebih besar lagi untuk menangani apapun nanti yang ada di kejadian tersebut. Khususnya nanti yang kita tidak tahu kita di mana meninggal, tapi saat kita meninggal, kalau kita terhubung dengan komunitas, insya Allah menjadi cepat informasi bisa tersebar. Baik, perjalanan ke Inkai ini saya juga data dari slide yang disampaikan sebelumnya pada saat Mubas. Perjalanan dirikan ke Inkai itu 2017. Berawal dari jemaah Mihara yang tinggal di Fukuyama dan sekitarnya, jemaah sepakat membuat perkumpulan arisan bulanan. Kemudian kegiatan arisan didampingi oleh seorang ustaz yang juga mahasiswa di kampus Merah. Kemudian kegiatan awal arisan keliling dari Apato ditambahnya Singakan Hijrah, jadi waktu jumlah jemaah semakin bertambah, Inkai berkembang menjadi komunitas besar dengan beragam agenda kegiatan tahunan. Ini karena waktu ya kita cepat saja, insya Allah agenda mingguan yang sudah berjalan Ustaz, ini sudah ada FMJ secara online dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian TPA Inkai juga setiap hari Minggu berjuang di setiap weekend dan hari nasional. Dan sekarang juga kita akan munculkan yang lebih tadi amanah dari yang sebelumnya juga di luar kegiatan keagamaan itu belum. Alhamdulillah dari pensi yang lain pun yang tinggal di Fukuyama dengan yang tadi di luar keagamaan sudah mulai bergabung dengan bergabung. Kemudian agenda bulanan yang ada aktivitasnya di Fukuyama jadi kita alihkan ke Indonesia. Kemudian minggu keempat setiap bulan kita laksanakan secara online ataupun offline. Baik, untuk rencana agenda bulanan tadi juga banyak PR dari minggu sebelumnya. Desember kita penampilan agung, insya Allah 7 Desember. Kemudian seminar online kita dalam konfirmasi belum fix. Kemudian seminar halal di Okayama, insya Allah kita juga akan berencana menggerakkan jamaah ke acara tersebut. Karena bagaimanapun juga banyak lilin-lilin di sekitaran Fukuyama ini yang kita harus lakukan juga bersama. Jangan kita ingin melihat orang terang di Fukuyama, tetapi kita juga ingin berpartisipasi untuk menerangkan cahaya-cahaya yang ada di Fukuyama. Jadi Inkai ini bukan menerangi hanya di Fukuyama, ya, kita terangi semua. Nah itu yang menjadi dasar saya kegiatan seminar yang kita ikuti bisa juga menjadi penambah jamaah di setiap tempat yang ada tadi. Kemudian Januari contoh kita beribadah akbar karena perlu disampaikan juga ketika libur seperti ini musola jeng itu sudah tidak bisa menampung kapasitas jamaah karena di 1 jam pertama itu semua sudah full dan sudah terlihat sekali aktivitasnya di masyarakat yang ada di musola jeng. Jadi untuk mengantisipasi itu kita rencanakan entah kalau tadi informasi dari Pak Imam di sebelumnya sudah tidak bisa di-booking karena ada libur, nanti kita cari bookingan lagi tempat yang memang luas untuk melaksanakan sholat Jumat secara akbar. Karena kalau kecil-kecil memang tidak terlalu banyak, tapi kalau yang libur akan banyak. Ya kita kajian juga insya Allah di kolaborasi dengan Ketua KIDH, terus juga Mas Datang, maksud juga yang baru
datang, salam, kemudian kita insya Allah ada turun rezeki untuk juga tadi di luar kegiatan keagamaan, badminton, kebetulan ada atlet badminton juga di Fukuikai. Jadi kita berkumpul, potensi apa yang kita bisa menunjuk? Ya coachnya, ya itu udah Dayo kemarin menang di Mihara sebagai pemain terbaik. Kita aplaus semuanya. Kolaborasi 2025 coach. Coach ya. 97 coach tahir. Baik, untuk Februari juga insya Allah ada TPA, imtihan. Ini Pak izin 14 Februari, kemarin ada 2 tanggal tapi saya ambil satu dulu aja. Karena ini kan rencana agenda, jadi kita akan rubah-rubah sedikit nanti di perjalanannya. Kemudian buka bersama insya Allah karena Februari ini akhir sudah masuk ke bulan puasa. Kemudian Maret, nah tadi juga disampaikan kegiatan Idul Fitri, kemudian nanti buka bersama di masjid. Ini masih dalam rangkaian kegiatan keagamaan. Jadi karena yang sudah saja sudah ini ya BIPA juga dan organisasi lainnya. Kemudian di Mei Idul Adha, kemudian kajian bulanan kembali, Parade Festival Barat. Insya Allah kita akan berpartisipasi, katanya membutuhkan 30 orang untuk parade masih dari Pak Imam. Mudah-mudahan insya Allah kita partisipasinya karena tahun lalu itu saya khususnya nonton Indonesia itu tidak ada. Padahal kita tadi 800 orang yang ada di Puyama, tapi tidak ada orang dari Indonesia. Makanya kita berpartisipasi. Aisyah sudah mendaftarkan dan insya Allah nanti kita bisa partisipasi di parade tersebut. Kemudian untuk bulan Juni, nah ini juga saya sampaikan tadi kenapa kita di bulan November itu selalu mendadak kegiatan, karena saya memperhatikan selama 2 tahun saya tinggal di Fukuyama itu perpindahan ke pengurusan itu di momen yang sudah seharusnya program sudah berjalan. Gitu. Jadi 2023 pun saya yakin tidak langsung bisa menggerakkan program karena bergeraknya di 2024 di tahun berikutnya. Nah, itu yang menjadi evaluasi saya juga di 2 tahun ke belakang memperhatikan, oh berarti nanti Mubes kepengurusan itu di bulan Juni supaya bisa mempersiapkan Natsuya Sumi dan Ryuya Sumi. Dan ini tuh sudah bisa programkan dari awal bulan Juni karena tadi ada kekosongan juga di beberapa bulan kegiatan. Itu saja. Kemudian insya Allah ini struktur yang kepengurusan yang kita akan kembangkan bersama. Ini belum fix ya. Jadi ini saya juga untuk beberapa nama di atas belum saya konfirmasi secara detail karena memang harus ada persetujuan juga, tapi ini rencana. Jadi saya membanyakan penasihat karena bagaimanapun juga ini besar nih. Kalau kita kelompoknya kecil itu tidak sebagai pembina, insya Allah nanti Pak Dr. Miji juga sebagai pelindung. Kemudian kita turun Pak Reza, Pak Fahmi, kemudian Bang Rohmat, Pak Rohmat, Danan, insya Allah nanti dan Ibu Era dan ibu-ibu yang lain, saya juga insya Allah akan memasukkan ke dalam nasihat. Karena bagaimanapun juga, tadi saya kembali lagi, ini organisasi besar, kita harus berkumpul dan bersinergi. Seperti itu. Nah, kebetulan saya kemarin Mubes terpilih menjadi ketua. Tidak secara aklamasi. Kalau kemarin itu agak sedikit demokrasi. Karena ada suara yang lebih banyak, ternyata nama saya yang lebih banyak. Tapi saya tidak mencalonkan diri, tapi kalau saya diberikan amanah, saya insya Allah akan jalankan. Baik, untuk Mas Wiki, nanti ini bisa ke depan semua. Kemudian Mas Yusuf, kita lanjutkan Mas Yusuf. Ya. Mas Akbar juga, Kang Akbar. Wahyu, mohon maaf ini bukan menurunkan suatu jabatan ke yang lebih, tetapi semuanya adalah wakil. Semuanya adalah wakil saya. Ya, saya tidak bisa full, misalkan ada halangan dan seperti apa. Nah, nama-nama yang di bawah inilah yang akan lanjut dan menyelenggarakan apapun nanti di depan dan kita semuanya koordinasi. Kemudian Kang Adit, insya Allah wakil bidang olahraga tadi karena memiliki basis di bulu tangkis yang sangat ini ya hype lah ya. Kemudian Kang Aris juga wakil bidang hubungan masyarakat, insya Allah. Nanti Mas Tama juga insya Allah wakil bidang senian karena ternyata beliau jago juga main piano. Ada bakat yang terpendam, ternyata ketika kita pancing-pancing ternyata ada juga ini skill yang bisa ini ya. Nanti ke depan acara seperti ini penampilan juga kan, ada penampilan yang baik-baik. Nah, kemudian wakil bidang keuangan juga Mbak Novi, nanti
yang misalkan tadi dari awal yang belum, nanti kita masukkan kemana poin yang posisi yang misalkan tidak memaksakan. Misalkan, saya kurang cocok di apa, kita ubah lagi mufakat seperti itu. Ini rancangan ke depan seperti ini. Mudah-mudahan ini adalah cikal bakal juga kita untuk terus berkembang. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya. Kemudian kita udah baca ya. Bersama kita tumbuh, bersama kita kuat, bersama kita melangkah menuju kehidupan yang berdampak positif. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Fauzi atas pemaparannya yang begitu kompleks dan juga semoga tercapai segala rencana kerja di tahun yang akan datang. Amin. Dari mulai ketua yang lama dan ketua yang baru dan pengurusnya, silakan untuk merapat ke depan. Foto lagi. Kalau foto katanya kurangin jatah hidup. Mana ada banyak foto. Betul Mas. Ya, foto lagi katanya. Foto dulu. Ya, foto dulu. Terus siapa yang foto? Abang. Foto siapa? Ayo, silakan Mas Tama, Mas Dwiki, Mas Ucu. Saya yang mau foto lah. Enggak. Pak Novi. Juga. Mas Alif, silakan merapat. Mas Alif juga. Ayo, Iya. saya belum masukkan nanti. Sama, ayo cepat. Ayo. Ayo Mas. Mari Mas Alif. Ayo Mas Alif. Ahmad. Minta tolong Kak. Ya. Sorry. Antum juga masuk Mas. Nanti saya juga Ayo. pertahanan Ayo Mas. kemenhan ya. Itu cuma. Ya. Mas Danang juga. Mas Dwiki, ayo. Ayo cek. Iya ya. Mau kemana lagi? Alina, ya. Satu, kita lihat ke Mas Danang dulu. Mas Danang. Beneran nih. Waduh, ini juga mati. Satu, dua, Kurang merapat. Yang ini kurang merapat. Oh, ulang Pak, ulang ya. Yang kamera sekarang, Pak. Sekarang yang kamera. Mas, jadi bagaimana? Kurang merapat. Kurang rapat di sini mah. Kurang merapat, Pak. Kurang merapat lagi. Kurang ke tengah. Mas Aris geser lagi dikit. Geser lagi dikit, terus. Miring. Ah. Ini apa gimana? Miring kemana? Yang sebelah sini miring ke sini, yang sebelah sini miring ke sini gitu. Serah banget. Oke, masuk. Yang mana dulu ini? Yang ujung belakang. Ini dulu, Mas Danang dulu. Oke. Udah berkurang jatah banyak ini. Jempol mana jempol guys? Jempol. Oke. Hai. Udah teh. Di sini ya. udah. Belum. Belum. Oke, di Kasih sini. kode lah, kasih kode.
Akbar. 1, 2, 3. Lagi ya 1. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada pengurus ulama yang akan diwakilkan oleh Pak Imam. Silakan. Pertama kita akan untuk ketua terlebih dahulu, mohon untuk penyerahan dulu Pak Imam. Silakan. Silakan Pak Imam. Mas Wahyu. Masih cari parkir. Mas Danang boleh minta tolong. Mas Danang boleh minta tolong di depan. Selanjutnya silakan bersiap untuk saya. Selanjutnya Mas Yusuf, Mbak Rina juga silakan bersiap. Pak Ucup. Mana dulu ini? Dah. Bisa agak Pak, bisa agak tengah Pak. Ini. Tadi berarti terlalu minggir. Ya, 1, 2, 3. Mama jadi suling sama Lisa. Dah. Kurang lurus piagamnya kayaknya. Kurang tegak ya. Apanya? Ininya? Piagamnya. Saya yang kurang tegak. Begini. Ini juga Pak. Fokus dia pola tertutup itu kan bisa diedit ya. Green screen. Ya, sini dulu. Tunggu ya. Ini Gandengin naon sih? Jangan kayak gitu aku. Ya, 1, 2, 3. Oke. Kan nunggu selesai dulu. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk menjadi kita ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kan kita istirahat dulu, istirahat sholat makan untuk selanjutnya. Jadi kita istirahat dulu, makan dulu. Setelah itu kita akan ke acara inti yaitu dengan kajian. Mungkin sekitar 30 menit.
sampai 13.20 kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk